Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan mahasiswa semuanya ya, yang hari ini kita perkuliahannya kita jadikan untuk online ya. Karena teman-teman hari ini sudah ada yang harus mudik ya, ada yang mudik, ada mungkin yang punya kegiatan apapun di luar. Silakan yang penting tidak mengganggu dengan perkuliahannya gitu ya. Nah, kita minggu ini nanti 2 minggu ke depan kita libur dulu, libur akhir puasa sama libur awal lebaran ya, sama akhir lebaran. Nah, nanti masuk kembali tanggal 22 gitu. Kita liburnya 2 minggu di situ. Nah, langsung aja ya, hari ini kita akan berbicara tentang sistem hukum kontrak ya. Kemarin kita sudah berbicara masalah kontrak ya, atau perjanjian. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih Pak sistem hukum kontrak ya, sistem hukum kontraknya. Nah, hukum kontrak ini adalah hukum ini memusatkan pada perhatian ya, pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri ya, self-imposed obligation. Nah, kontrak ini dibuat ya untuk perlindungan kepentingan privat yang belum diatur oleh undang-undang. Ada masing-masing nih tidak ada ikatan antara kedua belah pihak ya, sama-sama saling menjaga satu sama lain dan sama-sama di sini juga punya perlindungan satu dengan yang lainnya di situ. Kemudian bicara kontrak di sini, kontrak itu kemarin sudah kita jelaskan ya, berhubungan dengan perjanjian yang tertulis di antara dua atau lebih orang atau pihak yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan ya atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini istilah umumnya ya. Jadi kontrak ini in agreement ya between two or more person ya which creative ya create an obligation to do or not to do of particular thing. Nah, ini artinya perjanjian itu adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dengan yang lainnya. Nah, ini artinya apa? Perjanjian itu mengikat antara kedua belah pihak satu dengan yang lainnya. Sehingga di dalamnya ada hak, ada kewajiban yang sama-sama harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya. Ini kemudian ada lagi model kontrak bisnis ya. Dalam kontrak bisnis, teman-teman apalagi di bidang pariwisata ya, nanti ada kontrak secara transaksional, jadi ada kontrak secara operasional. Kontrak secara transaksional itu adanya dua pihak atau lebih di mana pihak satu sebagai pemberi prestasi ya dan pihak lainnya sebagai penyedia prestasi. Ini adalah jual beli contohnya ya atau sewa menyewa atau pinjam meminjam gitu. Itu adanya transaksional gitu kan. Yang kedua, ada namanya model kontrak yang bersifat operasional. Adanya kerjasama dari dua pihak atau lebihnya untuk mengerjakan suatu bisnis, baik itu bisnis joint venture ya, kerjasama atau joint operasional gitu. Silahkan. Ini adalah kerjasama antara dua belah pihak, sama-sama dia bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada lagi macam-macam perjanjian ya, macam-macam perjanjian ya, atau dikenal sebagai nama nominate ya. Yang pertama ada perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli jelas ya, kita ada barang yang diperjualbelikan, kemudian ada transaksi, kemudian ada perjanjian yang mengikat di antara kedua pihak, antara si penjual dan si pembeli. Kemudian ada tukar menukar sama nih. Jadi tukar menukar juga sama, secara ini juga dia ada satu dengan yang lainnya. Ini yang dihubungkan dengan yang lainnya itu sama-sama ada perjanjian yang dibuat di situ. Kemudian yang ketiga adalah sewa menyewa, sama ya, gitu. Sewa menyewa juga hubungan dengan satu dengan yang lainnya itu antara kedua pihak ada yang disewakan dan ada yang menyewa sama-sama menjaga barang yang disewa atau yang yang penyewanya. Kemudian yang keempat adalah lagi melakukan pekerjaan. Ini sama nih ketika teman-teman bekerja di suatu perusahaan, suatu hotel atau apapun itu biasanya ada namanya kontrak kerja. Nah, dalam kontrak kerja itu biasanya ada namanya PKWT, perjanjian kerja paruh waktu bisa, atau mungkin PKWT perjanjian kerja pada waktu tertentu. Ya. Kemudian yang kelima ada lagi pengangkutan. Nah, barang yang kita angkut dari lokasi A ke lokasi B itu pun sama, ada suratnya, ada surat ibaratnya jenis perjanjian ya, yang perjanjian itu satu sama lain itu mengikat sampai barang itu diterima oleh siapa di sana. Ada surat berita acara dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi persekutuan, sama di antara ini ada bersatu, nah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan persekutuan itu satu dengan yang lainnya sama-sama saling mengikat satu sama lain. Kemudian ada lagi penghibahan berarti dihibahkan tuh si datanya.
Dengan dihibahkan datanya secara otomatis, maka data yang diberikan itu dia bisa lebih bagus di situ. Ada hubungannya. Kemudian selanjutnya ada lagi penitipan barang. Nah, barang titipan juga sama. Ketika barang dititipkan dari suatu barang ini, mau tidak mau barang tersebut itu dengan sendirinya dia diberikan ya, barang titipan itu dengan ada uang jasa titip. Nah, kemudian barang yang dititipkan itu tidak boleh rusak dan diterima harus sama dengan seperti semula. Tidak boleh ada kerusakan ataupun dipakai atau apapun. Ini sama-sama saling jaga kepercayaan satu sama lain. Kemudian ada lagi pinjam meminjam. Ini juga sama nih. Ini pinjam pinjam, ada hutang dan segala macam juga sama nih. Tidak boleh dipermasalahkan ya. Di antara meminjam dan minjam itu harus ada hitam di atas putih, sehingga nanti ketika misalnya ditagih segala macam itu sesuai dan tidak mengelak gitu ya. Malah banyak kan orang-orang yang berbicara ini, ada orang saya kayak orang bekerja sebagai debt collector dan segala macam, mereka biasanya itu bertugas untuk menagih pinjaman. Karena biasanya orang ketika dipinjamkan sesuatu di awalnya mereka baik, kalau tanpa ada hitam atas putih bisa aja dia mengelak gitu. Waktu dia minjam dia mengiba-ngiba, kemudian waktu ditagih lebih galakan yang minjam gitu, seperti itu. Kemudian ada lagi untung-untungan. Kalau untungan berarti bagi hasil nih, ada proyek ada apa, kemudian bikin perjanjian kerjasama, sama-sama menghasilkan keuntungan satu sama lain. Kemudian lagi penanggungan utang. Penanggungan utang juga sama. Ini biasanya utang yang dipindah tangankan ke siapa. Biasa ketika ada yang meninggal atau ahli warisnya, nah mereka nanti yang menginginkan di situ ya untuk ininya. Kemudian ada lagi perdamaian. Dengan perdamaian maka dibuatkan tuh adanya perjanjian sengketa atau apapun sehingga nanti bisa berdamai satu dengan yang lainnya. Kemudian ada lagi di luar KUHP ya, di luar pidana juga ada namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, in nominate. Nah, ini contohnya ada lagi kontrak lisensi. Lisensi itu kita nggak sembarangan loh, orang ketika dia berbicara lisensi berarti orang tersebut itu dia harus siap menggunakan lisensinya sesuai dengan standar dan sesuai dengan kontraknya gitu. Misalnya Anda punya lisensi misalnya buka McD misalnya, buka KFC, buka atau apapun yang jenisnya, nah itu lisensi yang digunakan adalah lisensi itu yang digunakan. Jadi nggak bisa sembarangan ya gitu. Nah, kemudian ada lagi kontrak waralaba. Kalau waralaba itu untungnya tuh sudah ada ya. Jadi waralaba bagi keuntungan wirausaha biasanya itu kayak Alfamart, Indomaret. Dia biasanya menyediakan lahan, lahannya itu tempatnya itu disediakan. Setelah tempatnya disediakan, biasanya waralaba itu mereka ada keuntungan tuh. Awal mereka mengeluarkan investasi berapa, apakah 400 juta, apakah 300 juta gitu kan. Nah, ini jangka waktu berapa tahun. Ini tempatnya sewa apa enggak gitu. Nah, kemudian barang disuplai dari mana dan segala macam. Nah, itu adalah kontrak waralaba. Ada lagi kontrak penggunaan rahim. Nah, ini kebanyakan di luar negeri nih. Ada orang-orang luar negeri itu biasanya mereka nggak mau hamil, nggak mau ini perempuannya. Jadi sehingga banyak orang yang menggunakan rahim orang lain untuk ibaratnya dia untuk punya anak gitu ya. Atau mungkin orang juga yang punya permasalahan dan segala macam ya. Ini sebenarnya secara Islam itu tidak diperbolehkan di situ ya. Tetapi di luar negeri hal ini hal yang lumrah gitu. Bahkan sudah dilegalkan di mereka. Tapi kalau di Indonesia belum ya. Jadi ini sudah melanggar dengan ibaratnya dengan kode etik ya, berhubungan dengan etik kita, dengan moral kita selaku warga negara. Apalagi kan ketika nanti penggunaan rahim ini, nanti si anak tersebut dinisabkan ke siapa? Dinisabkan ke si pendonor spermanya atau mungkin dihisapkan ke siapa? Gitu. Terus ibunya ke siapa? Ibu yang mengasuh atau ibu yang mengandung gitu kan? Nah, ini kan juga berbeda di sini. Ini harus di satu sama lain diinikan. Kemudian yang keempat, ada lagi kontrak pembiayaan. Nah, ini ada kontrak yang di dalamnya, ini ada butuh pembiayaan. Pembiayaannya itu dibuatkan sehingga dengan pembiayaan itu satu dengan yang lainnya itu bisa diusahakan ya agar pembiayaan itu sesuai dengan lebih jelas gitu. Jadi pembiayaan terhadap apa barang apa yang diinginkan sehingga dengan sendirinya lebih bisa dibuatkan sesuatu pembiayaan yang lebih baik ya, tentang misalnya ada urusan apa gitu, ada event apa, kemudian pembiayaannya berapa ya, itu perjanjian yang digunakan, kita sewa berapa hari, kemudian biaya yang dikeluarkan berapa dan sebagainya, itu pun sama untuk kontrak pembiayaan. Kemudian ada lagi ajas-ajas perjanjian.
Ajas perjanjian dalamnya itu ada namanya azas kebebasan berkontrak. Ajas kebebasan berkontrak berarti adalah para pihak dalam hal ini mempunyai kebebasan menentukan suatu perjanjian yang ditentukan. Kemudian ada lagi ajas konsensualisme. Nah, ini adalah ajas yang memang perjanjian itu lahir sejak adanya kesepakatan atau konsensus di situ. Kemudian yang ketiga ada lagi namanya ajas personality. Seseorang yang akan melakukan ya dan atau membuat kontrak ini hanya untuk kepentingan perorangan saja. Ini berdasarkan pasal 1315 dan pasal 1340 KUHP Perdata. Kemudian ada lagi ajas itikat baik. Nah, ini adalah perjanjian yang harus dibuat berdasarkan dari kepatutan dan kepantasan serta tidak menyalahgunakan situasi. Kemudian ada lagi ajas pukta sun servanda. Ini adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah ya, ini menjadi undang-undang dan hukum ya bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian ini tidak dapat dibatalkan ya secara sepihak ya, atau mungkin dengan kesepakatan ini berdasarkan dengan undang-undang yang diatur gitu ya, diatur dengan undang-undang misalnya. Kemudian ada lagi ajas-ajas hukum perikatan nasional. Hukum perikatan di sini di samping kelima ajas yang tadi yang telah diuraikan di atas. Nah, ada lagi dalam lokarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia ini pada tanggal 17 sampai 19 Desember tahun 1985 yang telah berhasil dirumuskan. Ada 8 ajas hukum perikatan nasional. 8 itu apa aja Pak? 8 itu kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada namanya ajas kepercayaan. Ajas kepercayaan ini mengandung pengertian bahwa setiap orang akan mengadakan perjanjian ini akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari. Gitu kan? Ini ajas kepercayaan. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ajas persamaan hukum. Ini mengandung maksud ya bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian ini dia mempunyai suatu kedudukan, mempunyai hak ya, mempunyai kewajiban yang sama dalam hukum gitu ya. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan ya antara satu dengan yang lainnya walaupun subjeknya kulitnya berbeda Pak, agamanya berbeda atau ras keturunannya berbeda. Nah, ini tidak boleh ya. Kenapa? Karena semua orang mempunyai kesamaan di dalam hukum dengan sendirinya di situ. Kemudian berikutnya ada lagi ajas keseimbangan. Ajas keseimbangan itu adalah ajas yang menghendaki kedua belah pihak ya dalam memenuhi dan melaksanakan suatu perjanjian. Ada namanya kreditur. Kreditur itu dia mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun debitur ini memikul pula kewajiban yang melaksanakan perjanjian dengan itikat yang baik di situ. Nah, ini adalah ajas keseimbangan di situ. Kemudian ada lagi ajas kepastian hukum. Ajas kepastian hukum ini adalah perjanjian sebagai figur hukum yang mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap ya dari kekuatan mengikat suatu perjanjian yaitu sebagai undang-undang yang membuatnya. Yang berikutnya ada lagi ajas moralitas. Apa tuh Pak ajas moralitas? Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan, ini dia melakukan perbuatan hukum ya, adalah didasarkan pada yang namanya moralitas sebagai panggilan hati nuraninya. Itu adalah ajas moralitas. Kemudian ada lagi prinsip kontrak internasional nih, adalah namanya Unidroit Principle ya. Atau ini ada Lex Mercantoria, ini bahasa apa nih? Belanda kayaknya. Biasanya hukum yang paling baik itu hukum Belanda ya. Jadi mereka ada beberapa macam yang memang hukum-hukum. Biasanya kalau belum pernah ada, biasanya di Belanda itu udah lebih maju duluan biasanya. Nah ini ada lagi berbagai macam prinsip. Ada yang namanya prinsip kebebasan berkontrak. Jadi kita mau kontrak apapun dengan siapapun orang, bebas silahkan. Prinsipnya bagaimana? Bebas gitu. Kemudian yang kedua ada lagi prinsip itikat baik dan transaksi jujur. Nah, ini yang agak sulit. Kenapa? Karena kalau kita punya itikat baik, kita ngelakuin suatu transaksi, transaksinya ya dilaksanakan dengan jujur, tidak boleh bohong, ya tidak boleh bermasalah dan segala macam. Kemudian yang ketiga ada lagi prinsip pengakuan kebiasaan.
Prinsip pengakuan kebiasaan ini adalah kebiasaan baik apa nih yang dilaksanakan, kebiasaan apa nih yang sering dilaksanakan harian dan sebagainya. Kemudian keempat ada lagi prinsip kesepakatan melalui penawaran dan penerimaan yang ada. Kemudian kelima ada lagi prinsip larangan negosiasi dengan itikat buruk. Kemudian berikutnya yang kelima adalah prinsip menjaga kerahasiaan. Kemudian selanjutnya ada lagi prinsip, ini bagus loh. Kenapa ada prinsip menjaga kerahasiaan? Karena rahasia itu biasanya kan tidak boleh disebarluaskan ya, apalagi perusahaan ya, sudah bekerja di tempat situ, kemudian kita menyebarkan keluar itu nggak boleh, karena itu ada rahasia perusahaan. Apalagi rahasia dagang atau rahasia apapun yang memang di seorang pribadi pun tidak boleh kita membocorkan rahasianya kepada orang lain atau memberitahu yang bukan yang jadi haknya, itu nggak boleh. Kemudian ada lagi prinsip perlindungan pihak yang lemah dari syarat baku. Nah ini sama nih, orang-orang yang lemah di mata hukum, orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan, ya tidak mempunyai jabatan, tidak mempunyai apapun, lemah nih orang ini. Ini sama, ini harus dilindungi dan harus dibantu jika dia bermasalah secara hukum. Kemudian ada lagi prinsip syarat sahnya kontrak. Nah bagaimana nih prinsip syarat sahnya kontrak? Kontrak harus 2 orang atau lebih, kemudian harus ada saksi dalamnya, kemudian harus ada pengikat, dalam hal ini penguat berupa materai sebagai penguat kontrak di situ. Kemudian lagi prinsip pembatalan karena adanya perbedaan besar di situ. Kemudian lagi prinsip namanya kontra proferentem dalam penafsirannya, itu juga sama. Jadi kontrak apa nih yang memang sama dengan yang lainnya, ini pun harus sama dibuatkan kontrak ini secara internasional di sini. Kemudian ada lagi prinsip menghormati kontrak dalam kesulitan. Nah, sama nih kalau dalam kesulitan dan segala macam, ini pun sama. Perlu penafsiran dan kesulitan yang ada. Kemudian ada lagi prinsip pembebasan ya di dalam adanya post merger, artinya ada hal yang tidak dibicarakan di awal, kemudian kita bicarakan di kemudian hari, ini pun harus dibahas satu dengan yang lainnya. Kemudian ada lagi subjek perjanjian. Subjek perjanjian di sini ada lagi adalah person yang adalah perorangan ya. Jadi harus diinikan ya. Kemudian ada lagi legal entities. Nah ini adalah suatu legal yang memang ini satu dengan yang lainnya sama-sama saling mengikat. Ada lagi public bodies ya. Jadi tentang yang namanya hukum secara publik ya. Ini juga sama. Itu harus ini kan ya, diberikan suatu hal yang baik nih ke depannya itu. Jadi apapun yang namanya subjek perjanjian di sini secara otomatis subjeknya perorangan. Ada lagi state ya. Di dalam state itu ya berarti dalam satu dengan yang lainnya itu harus dibuatkan tuh yang namanya perjanjian-perjanjian, orangnya bersangkutan, apakah perorangan, apakah bentuknya badan usaha, apakah secara publik ya. Nah, atau secara apa, itu pun penting. Kenapa? Karena kalau misalnya itu tidak kita urus ya ini akan bermasalah. Karena yang namanya subjek berarti orang pelaku kontrak. Yang namanya pelaku kontrak dengan sendirinya dia harus bisa tuh menyesuaikan dengan apa yang memang yang sudah akan dijanjikan di situ. Tidak boleh kita menjanjikan satu dengan yang lainnya ya dengan kontrak yang ada, kemudian kita akhirnya menyalahi aturan, menyalahi kontrak dan segala macam, itu pun tidak diperbolehkan. Karena yang namanya jenis kontrak apapun yang memang ada gitu, satu dengan yang lainnya sama-sama harus saling bertanggung jawab satu dengan yang lainnya. Dengan bertanggung jawab maka dirasakan semuanya akan bisa mempengaruhi, akan bisa membuat lebih baik lagi ya. Kemudian ini ya publik, ada lagi yang state itu dalam negara, perjanjian yang itu dari negara ya, perjanjian state itu. Jadi kalau negara berarti dia punya aturan secara lengkap ya, karena memang badannya adalah berupa negara atau secara nasional di situ. Kemudian ada lagi para pihaknya. Para pihaknya apa aja Pak? Ada government to private ya, ada pemerintah yang bersifat pribadi ya, ada government to government ya, antara pemerintah dengan pemerintah, ada lagi private to private. Nah, pihaknya. Jadi pribadi dengan pribadi. Silakan, ini adalah para pihak yang untuk melaksanakan kontrak. Kemudian lagi syarat sahnya perjanjian. Nah, ini menurut Undang-Undang Kitab Hukum Pidana ya 1320 ya. Ini adalah syarat secara subjektif, kemudian ada lagi syarat secara objektif. Ada syarat secara subjektif, berarti yang pertama adalah munculnya adanya kesepakatan. Kesepakatan yang muncul dengan sendirinya akan bisa menyesuaikan dengan kesepakatan yang ada. Yang kedua adalah cakapan. Kecakapan dengan sendirinya dia harus cakap secara hukum dan sebagainya.
Kemudian ada lagi syarat secara objektif ya, ini adalah syarat yang jelas ya. Ini adalah apa syaratnya Pak? Syaratnya suatu hal tertentu ya, ini harus ada. Kemudian yang kedua adalah sebab yang halal, ya, ada hal yang dihalalkan di situ secara objektif. Kemudian ada lagi bandingkan dengan adanya irrevocable ya, irrevocable of contract ya dari common law. Nah, ini yang pertama adalah namanya agreement. Agreement itu adalah kesepakatan Pak, kesepakatan antara offer acceptance ya. Jadi di sini kesepakatan antara kedua pihak itu harus jelas, bandingkan. Ketika ada kesepakatan, ada kontrak, ini harus disiapkan dulu. Kemudian yang kedua adalah mutual assent. Ada timbal balik antara kedua orang atau lebih dalam perjanjian, dalam kontrak yang sama-sama saling mengikat demi pasal. Kemudian ketiga ada lagi namanya consideration, adalah pertimbangan. Dengan melakukan pertimbangan yang baik satu dengan yang lainnya, dibuatkan dia jadi lebih baik lagi. Kemudian ada lagi ada contractual capacity. Nah ini ada kecakapan. Ada kecakapan satu dengan yang lainnya, ada skill yang dikontrakkan. Oh dengan skill ini saya ngontrak Anda sekian, gitu. Silahkan. Ada lagi lawful object yang diperbolehkan secara hukum di situ. Itu boleh. Kesepakatan, berbicara kesepakatan kita ini adalah berbicara adalah bertemunya antara dua maksud ya yang berwujud dalam janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian ada lagi kesesuaian antara penawarannya, ada offer dan penerima, ada acceptance gitu ya. Jadi ada penawaran di situ, ada penerimaan. Sehingga muncullah kesepakatan. Kemudian apalagi ditandai dengan adanya jabat tangan. Ditandai dengan adanya pembayaran. Ditandai dengan adanya tanda tangan. Dan lain halnya yang dianggap patut ya menurut undang-undang dan kebiasaannya. Ya. Kemudian yang keempat adalah tidak sah bila atas paksaan, adanya penipuan atau ada kekhilapan ya, ada penyalahgunaan situasi dan lain sebagainya, ini nggak boleh. Kemudian ini berbicara masalah kecakapan. Kecakapan ini adalah pihak yang mampu secara hukum ya atau berkuasa atas barang dan jasa yang diperjanjikan atau berwenang mewakili pihak. Misal pemilik barang atau yang diberi kuasa adalah direktur sebagai wakil perusahaan. Ini ada kecakapan. Yang dia mewakili, dia punya pejabat yang memang mewakili pihaknya untuk dia memiliki yang namanya skill atau kecakapan khusus. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak cakap itu bagaimana Pak? Anak yang di bawah umur kurang dari 21 tahun atau dikatakan dia belum menikah ya. Atau seorang yang pailit ya, seorang yang bangkrut, ini juga nggak boleh secara hukum. Kemudian di bawah pengampunan, artinya ini adalah hamba sahaya atau budak ya, nggak boleh. Ini perempuan yang hal yang dilarangnya dalam undang-undang. Nah ini undang-undang nomor 1 ya tahun 1974 pasal 31 ayat 2 di situ. Kemudian apalagi ada suatu hal tertentu. Ini adalah objek perjanjian yang akan menimbulkan prestasi bagi para pihak ya, baik yang ada maupun yang akan ada. Gitu. Ini adalah objek tertentu. Misalnya barang atau jasa ya, dalamnya ada rumah, ada kendaraan, ada pengangkutan, ada pengiriman, ada pemborongan ya, ada pelayanan jasa dan lain sebagainya. Ini adalah suatu hal tertentu. Ada lagi sebab yang halal. Satu, misalnya suatu yang menjadi pokok perjanjian adalah suatu sebab yang legal berundang-undang, tidak melanggar ya kesusilaan dan ketertiban umum ya, misalnya ada jual beli, ada pinjam meminjam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua apalagi tidak boleh memperjanjikan jual beli gula ilegal ya atau narkoba, ini nggak boleh. Menjual belikan tanah sengketa nggak boleh. Memasang iklan porno nggak boleh ya, atau melakukan pementasan di depan masjid nggak boleh. Ini adalah yang dihalalkan sebabnya karena dia halal gitu ya. Kemudian ada lagi unsur-unsur perjanjian. Apa aja unsurnya? Yang pertama unsur perjanjian itu adalah unsur adanya esensial. Esensialis ini berarti adalah suatu hal pokok yang mengenai objek perjanjian ya, yang harus dicantumkan di dalam perjanjian agar perjanjiannya menjadi sah. Misal ada barang dan jasa ya, ada status hubungan hukum dan harganya bagaimana. Ini adalah unsur secara esensial. Kemudian yang kedua adalah unsur secara naturalia. Unsur secara naturalia berarti di sini ada ketentuan hukum ya umum ya sebagai syarat yang dicantumkan dalam perjanjian
ini tidak mengurangi adanya keabsahan dari suatu perjanjian. Bisa cara pembayaran, ya, waktu dan tempat penyerahan, ya, biaya angkutan, pemasangan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada lagi unsur aksidentalia. Nah, ini aksidental, ya. Artinya apa? Ketentuan yang tidak diisyaratkan oleh undang-undang namun dianggap perlu, ya, bagi para pihak, ya, untuk teknis pelaksanaannya. Bisa ada penyerahan kwitansi, ada gambar, ada nama bank, ada nomor rekening, ya, ada penyerahan bukti pendukung dan perjanjian dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi accept clause. Nah, accept clause ini adalah suatu hal yang bersifat penting sebagai pelengkap yang sebenarnya tidak diinginkan oleh para pihak. Misalnya adanya ganti rugi atau one prestasi. Nah, one prestasi ini ketika kontrak tidak sesuai dengan aslinya, maka ini bisa diadakan adanya one prestasi. Ganti rugi. Kedua, apalagi pas merger. Nah, ada nggak di sini pas merger yang memang diinginkan sehingga pas merger satu sama lain itu dibuatkan, ya, perjanjian khusus, ya, sehingga akan terjadi permasalahan di kemudian hari, maka bisa dibicarakan dengan perjanjian yang terpisah. Kemudian yang ketiga ada lagi penyelesaian sengketa. Nah, ini kemudian ini one prestasi maksudnya apa, Pak? One prestasi itu adalah suatu keadaan di mana pihak debitur dalam hal ini melakukan adanya kelalaian, adanya kesengajaan yang tidak memenuhi adanya prestasi yang diperjanjikan. Macamnya apa aja, Pak? Satu, tidak memenuhi prestasi. Kedua, dipenuhi hanya sebagian. Tiga, dipenuhi tetapi terlambat. Empat, melakukan yang terlarang dari perjanjian. Ini adalah one prestasi yang kurang baik. Nah, akibat one prestasi adalah satu, batalnya perjanjian. Kedua, ada ganti kerugiannya berapa. Kemudian ketiga adalah penanggungan atas resiko yang terjadi. Yang keempat adalah membayar biaya perkara dan pengadilan. Apalagi ada post merger atau namanya overmatch. Nah, apa nih maksudnya? Suatu keadaan di luar kekuasaan yang menyebabkan tidak dapat dipenuhi adanya prestasi. Misal gangguan cuaca, ini kan memang post merger, ya, yang memang bukan karena one prestasi, tetapi ini
alam di sini. Ada cuaca, ada gempa bumi, ada kecelakaan atau huru hara ya, atau hal-hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Ini adalah post manager ya. Kemudian akibat post merger biasanya ada pembebasan dari ganti rugi ya, karena memang pandemi kemarin ya mau tidak mau ya karena semuanya berhenti ya tidak ada ganti rugi kan, dibebaskan. Ada lagi rekontraksi jadi kontrak kembali. Ada lagi loss to loss solution. Jadi membuat yang namanya solusi bukan win-win, tapi loss to loss ya. Jadi apa kelemahan yang ada, kendala-kendala yang ada, masalahnya apa, yuk cari solusinya bareng-bareng. Kemudian lagi pelepasan hak. Pelepasan hak ini atau dikatakan dengan namanya fair waking. Ini adalah hilangnya hak, bukan karena lewatnya waktu, tapi karena sikap atau tindakan seseorang yang menunjukkan ia sudah tidak akan dipergunakan suatu haknya. Itu adalah pelepasan hak. Kemudian ada lagi penyelesaian sengketa. Bagaimana Pak penyelesaian sengketa? Sengketa diselesaikan dengan menggunakan cara-cara yang alternatif. Dispute resolution dengan menggunakan musyawarah mufakat ya, bisa dengan menggunakan negosiasi, bisa dengan menggunakan adanya media, bisa menggunakan konsultasi. Atau bisa menggunakan arbitrase. Arbitrase itu adalah ad hoc ya, tim ad hoc. Nah, di dalamnya ada namanya lembaga arbitrase. Atau mungkin menggunakan pengadilan. Bisa menggunakan pengadilan negeri atau menggunakan pengadilan niaga di situ. Kemudian ada lagi domisili dan jurisdiksi. Ini apa? Pilihan hukum dan pilihan forumnya di dalamnya itu bisa para pihak dapat menentukan hukum mana yang akan diberlakukan. Bisa antar daerah, bisa antar negara. Bila antar negara bagaimana Pak? Para pihak dapat
menentukan hukum acara yang akan digunakannya adalah dengan menggunakan negara. Kemudian lagi prinsip-prinsip pilihan hukum nih. Satu, melakukan kontrak bisnis lintas batas negara. Itu adalah para pihak Oke, silakan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilakan. Suara saya terdengar tidak? Terdengar, Pak. Monggo, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Ya, oke, kita absen dulu ya kalau gitu ya. Kita absen dulu. Ini kondisi laptop saya agak ngeheng nih. Jadi saya pakai dua.
Oke, saya absen dulu. Taufik Ridwan ada? Taufik Ridwan ada? Lija ada? Pak, yang Taufik Ridwan yang izin Ramadan Fair itu Pak tadi. Berarti kita hitung hadir ya, karena itu izinnya. Lija Darwani ada? Liza Darwani? Gak ada kabar? Salsabila Jalianti? Ada Salsabila? Kayaknya yang di Malaysia, Bapak. Gak ada kabar juga. Di Malaysia itu saya juga lupa ya, itu lagi deh, internet kampus nih. Kayak lagi down internetnya, jadi terhempas di ini. Kemudian Mutiara ada? Mutiara Hadir, Nur? Pak. Ada. Erisha Herianti? Yang ke Malaysia juga, Pak. Yang ke Malaysia siapa aja? Erisha, Salsabila, Salsabila Zalianti, Puan Maharani, terus Tani. Farah Azahra Bentar. Para Azhar berarti di kelas sebelah ya. Sebentar. di Para hotel. bentar. Kita lihat di kelas satu lagi. Siapa lagi tadi? Yang di kelas satu Parah ya? Para Azhara, terus Sama Faisal Rahman, Pak. Faisal Rahman. Salsabila Julianti ada nggak? Salsabila Julianti nggak ke Malaysia, tapi nggak tahu nih ada apa nggak. Oke, berarti nggak ada ya. M. Aldi? Ada? M. Aldi? Ada kabar juga? Ahmad Rusli? Ada kabar? Abdul Malik Karim? Sama nggak ada kabar ya? Ada, Huda Pak, itu hadir, Pak. Amar. siapa? Abdul Ngomong. Malik Karim hadir, tapi Soalnya saya nggak lihat ini karena kondisi HP. Kan saya nggak pakai HP, nggak lihat. Makanya harus ini, harus voice ya. Nggak boleh nggak ngomong. Huda Azmi Azizah. Nggak ada Huda? Udah tadi masuk, Pak. Cuman kayaknya keluar deh, Pak, ininya. Tadi Oke, keluar masuk. saya hitung masuk ya. Salomita Dani, hadir, Pak. Alisa Sandra Paujia, Alicia ada? Nggak ada kabar, oke. Siti Masifwah, Hadir Pak. Nur sana, Hadir, Pak. Waina, kemana Waina? Hadir, Pak. Hadir. Hamad Hazmi, Hadir, Pak. Ernaurah Fatimah. Hadir, Pak. Oke ya, udah saya simpan presensinya. Oke, baik kalau memang tidak ada yang ditanyakan ya, nggak ada ya? Atau ada yang mau bertanya silakan. Ini laptop saya Pak masih nggak connect nih satu. Kalau nggak ada,
kita cukupkan ya sampai di sini ya pertemuan kita sebelum libur Lebaran ya, sebelum Idul Fitri ya. Saya ucapin ya minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin ya selama saya ngajar udah pertemuan ketiga ya. Jika ada salah kata atau hal terucap apa ya, jadi mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan puasa, selamat menuju hari kemenangan ya, sehingga nanti di hari yang non fitri teman-teman bisa berkumpul bersama keluarga besar, bisa berkumpul dengan saudara-saudara yang tidak pernah atau mungkin jarang ketemunya cuma setahun sekali. Ini adalah momen yang berharga, ya jadikan momen kemenangan ini di puasa kali ini sebagai salah satu kebaikan ya. Hal perubahan tidak hanya berubah secara di bulan puasa aja, tapi juga hal positif ini bisa berubah secara lebih baik untuk kedepannya gitu ya. Abdul Malik, kenapa? Abdul Malik kenapa? Tadi Raisen? Di absen tuh Pak. Kenapa? Kenapa Abdul? Ya udah di absen belum Pak? Udah dari tadi sudah di. Siapa Abdul Malik? Ya Pak. Abdul Malik. Nanti saya note ya, di note-nya di setelah saya tutup ya. Oke, terima kasih untuk hari ini kita akhiri ya bersama-sama untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.